Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Rashid dengan NPM 22066257866. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa dari mata kuliah Material Polimer kelas 02 akan menjelaskan beberapa tentang reologi dari sebuah polimer, di mana saya akan membahas tiga inti dari pertanyaan pemicu yang diberikan pada sesi kali ini, yaitu apa yang dimaksud dengan viskoelastik, apa yang dimaksud dengan MFI, dan bagaimana cara mengukurnya, dan jelaskan pengaruh-pengaruh hal terhadap viskositas polimer. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari reologi. Itu reologi adalah sebuah studi materials flow behavior, di mana ketika si material tersebut diberikan gaya deformasi, sehingga reologi itu merupakan apa sih dampaknya bagi material ketika diberikan deformasi. Kemudian state of materials itu ada liquids, viscoelastic, sama solids. Viscoelastic itu apa? Viscoelastic merupakan sifat yang dimiliki oleh beberapa material. Salah satunya termasuk polimer yang memiliki sifat sesuai dengan namanya viscoelastic, yaitu viskositas dan elastisitas. Di mana viscoelastic ini berarti bahwa material tersebut dapat mengalami deformasi ketika dikenai oleh gaya tadi, deformation force. Kemudian dia juga dapat kembali ke bentuk aslinya setelah gaya itu dihilangkan atau seperti elastis. Nah, sifat ini sangat penting bagi polimer, karena dengan penggunaan ini dia akan membantu pengguna untuk memilih sebuah materialnya. Reologinya itu ada rigidity, elasticity. Kemudian saya akan bahas terkait apa itu MFI atau Melting Flow Index, di mana hal ini adalah suatu pengukuran, metode pengukuran dari viskoelastik dari polimer, eh, untuk metode untuk mengukur sebuah viskositas polimer, di mana caranya itu dalam mengukur jumlah material yang dapat mengalir melalui nozzle dengan diameter tertentu dalam waktu tertentu. MFA ini digunakan untuk menentukan viskositas, dan aplikasinya itu untuk menentukan sifat dari material tersebut. Jadi cara pengukuran itu nanti si polimer ini akan diberikan sebuah deformasi gaya, kemudian nanti eh, berapa material yang akan mengalir melalui nozzle itu ditentukan jumlahnya dan dalam waktu tertentu, sehingga nantinya didapatkan sebuah pengukuran atau sebuah hasil dari MFA ini, pengukuran dari viskositas polimer tersebut. Seperti itu. Jadi ibaratnya nanti diberikan deformasi gaya, dan pengukurannya itu melalui jumlah material yang mengalir pada nozzle. Kemudian pengaruh terhadap viskositas polimer itu ada tadi dalam pertanyaan pemicu itu, ada si berat molekul, PDI, branching, backbone flexibility, hubung silang, cross-linking, intermolecular interaction, dan temperatur. Di mana pada berat molekul semakin semakin besar berat molekulnya, maka semakin besar juga viskositas polimer. Hal itu terjadi kenapa? Karena eh, dalam berat molekul ini, energi yang dibutuhkan semakin besar untuk untuk mengatasi dari ikatan sekunder, sehingga si gaya deformasi itu tidak bisa mengalir dengan mudah, seperti itu. Jadi eh, berat molekulnya lebih besar,
maka viskositasnya juga lebih besar dengan tidak mudahnya si gaya deformasi itu mengalir pada si polimer tersebut. Kemudian ada PDI, di mana ketika Poly Dispersity Index ini semakin besar, maka semakin besar juga viskositasnya karena distribusi beratnya itu yang semakin besar, eh, viskositas polimernya juga besar, sehingga lebih sulit untuk mengalir. Nah, ada benching di mana semakin banyak percabangannya, maka fleksibilitas rantai molekulnya juga lebih sulit atau semakin banyak percabangannya, maka semakin besar juga viskositas dari polimer. Hal ini karena adanya kesulitan dalam pengaliran deformasi gaya tersebut. Jadi ketika cabangnya banyak, maka deformasi yang dihasilkan itu lebih sedikit karena pengaliran gayanya sulit dalam percabangan ini, sehingga viskositasnya lebih besar. Kemudian ada backbone flexibility, di mana ketika semakin fleksibel rantai molekul, maka viskositasnya lebih kecil. Hal ini karena ketika material itu fleksibel, maka gaya akan lebih mudah mengalir pada polimer tersebut, sehingga viskositas dari material tersebut ketika dideformasi akan lebih kecil. Kemudian adanya cross linking, ketika adanya cross linking atau semakin banyak cross linking, maka viskositas juga semakin besar. Sama halnya dengan percabangan, adanya cross linking ini menghambat pengaliran gaya deformasi. Kemudian adanya interaksi antar molekul, di mana semakin banyak atau semakin besar interaksi antar molekul, maka semakin besar juga viskositas. Karena interaksi antar molekul ini meningkatkan hubungan atau rantai dari sebuah polimer, sehingga tadi susahnya untuk mengalir sebuah gaya. Kemudian adanya temperatur, ketika temperaturnya itu semakin tinggi, maka viskositas semakin kecil. Kenapa? Karena ketika temperatur tinggi, maka polimer cenderung lebih dapat fleksibel atau rigidity-nya hilang, dan ketika tinggi itu ikatan-ikatan sekunder itu akan cenderung lebih lepas. Ketika ada ikatan sekunder lepas, maka mudahnya gaya itu untuk mengalir. Seperti itu. Kemudian ada shear rate, di mana kecepatan gesekan ini semakin besar, maka semakin besar juga viskositasnya. Karena disebabkan semakin besarnya kecepatan gesekan, maka semakin besar juga energi yang diperlukan untuk mengatasi ikatan sekunder. Seperti itu. Mungkin hal itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.